pada hari ini tim UAS pertama mengakhiri rangkaian pengawasan di daerah kerja Madinah dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahap 1 sebanyak 103.732 jemaah yang pelayanannya sangat luar biasa dibanding dengan pelaksanaan haji-haji sebelumnya, karena ada terobosan-terobosan baru bagaimana cara penanganan jemaah haji ini secara mengedepankan lebih familiar, kemudian juga dengan penuh hati melayani, termasuk akomodasi yang baru sejarah di Republik kita ini. Ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5 Markaziyah, daerah Markaziyah seputaran Masjid Nabawi yang dipergunakan Dar El Iman Intercontinental, Millennium Al Aqiq, Hilton Madinah, Dalla Taibah, Sofitel, Millennium Taibah, Intercontinental Al Hijrah ini dipergunakan oleh jemaah reguler yang selama ini biasanya digunakan untuk jemaah plus atau PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, kita dari DPR, tim UAS Haji 2026 mengapresiasi kepada pemerintah di bawah betul-betul Pak Presiden, Pak Prabowo ingin menghadirkan negara melayani kepada jemaah-jemaah haji yang umat Islam yang melaksanakan ibadah ini supaya bisa betul-betul nyaman dan merasakan bagaimana negara hadir melayani mereka itu. Termasuk laporan dari tim kesehatan tadi, angka yang wafat juga menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini adalah satu penanganan dan screening yang betul-betul luar biasa sejak keberangkatan. Tidak sembarangan memberangkatkan jemaah. Tercatat di sini hanya sejumlah berapa tadi? 15 orang ya yang wafat, termasuk juga jemaah yang betul-betul berisiko tinggi dan tidak bisa dilakukan untuk penyelenggaraan ibadah haji secara fisiknya, bisa safari wukuf ataupun juga badal. Jumlahnya hanya tersisa tinggal 13 orang ya, hanya 13 orang. Nah, ini bukti wujud bagaimana persiapan Kementerian Haji mempersiapkan penyelenggaraan haji ini, termasuk kita cek tadi cateringnya. Ada nggak pernah pengalaman ada satu catering yang basi kemudian sudah terdeteksi dari awal oleh tim pengawas kasih catering yang ada di daerah kerja Madinah. Akhirnya langsung si vendor itu, pengusaha itu menyiapkan gantinya. Nah, ini kan satu harapan dari kita bagaimana betul-betul bisa melakukan mitigasi. Jangan sampai sudah diterima oleh jemaah makanannya basi, tetapi sekarang sudah terdeteksi dan langsung diganti. Ini mungkin pengantar dari saya sampai sekarang ini. Kita akan menuju ke Mekah melakukan pengawasan, dan insya Allah di Mekah ada beberapa catatan-catatan yang harus kita lakukan pengawasan. Pada kesimpulannya, evaluasi dengan Dakar Madinah dan tim kesehatan, kami dan pimpinan Komisi 8 sudah melakukan evaluasi sejak pagi tadi, dan semua pada prinsipnya jumlah jemaah yang sekarang reguler sudah berangkat di Mekah. Seluruh petugas juga sudah berangkat di Mekah, dan kita akan menuju ke Mekah melakukan pengawasan pada pusat konsentrasi jemaah gelombang 1, gelombang kedua, dan kita juga mengevaluasi bagaimana kesiapan Dakar Madinah ini untuk menjemput dan melayani kembali para jemaah di gelombang kedua pasca melaksanakan puncak ibadah haji Arab Mujna. Dan kita berharap tadi dicatat yaitu jangan mengurangi pelayanan, harus seperti kesuksesan di gelombang pertama, bahkan bisa meningkatkan dari layanan ini. Ada tambahan dari Bapak-Bapak? Ya kan, Pak? Iya, saya kira ini memang benar disampaikan oleh Pak Ketua Tim ya. Jadi ini adalah menjawab apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden, yaitu meningkatkan pelayanan. Ini yang disampaikan beliau dengan adanya Kementerian Haji adalah untuk fokus menangani haji, terutama untuk meningkatkan pelayanan. Ini terbukti, dan ini akan kami di Komisi 8 kami akan
sampai akan kami tidak lanjuti di dalam evaluasi. Nah, yang sekarang ini terjadi Madinah untuk gelombang pertama itu cukup bagus ya, sangat bagus. Dan nanti untuk kami pesankan pada Kadaker untuk nanti menjemput gelombang kedua. Yang kami akan bersama-sama dengan ketua tim Was Haji ini untuk menyiapkan puncaknya haji, yaitu Arafah dan Mina. Inilah yang krusial sehingga kami akan secepatnya kembali ke Makkah untuk deteksi ya, cek untuk kondisi di Arafah dan di Mina, terutama untuk makanan yang menjadi masalah di tahun yang lalu, H+2, H-2, haji dan +1. Ini kami akan cek benar, jangan sampai terjadi yang tahun yang lalu, timbul ada kelaparan. Yang kedua, pemberangkatan ke Arafah, ini juga kami akan cek, terutama jamaah jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Jadi menunggu ya apa perintah daripada ketua rombongan untuk turun, jangan sampai turun duluan sehingga menunggu berjam-jam di bawah. Ini yang sangat penting. Itu yang saya kira untuk yang perlu kami sampaikan dalam tambahan. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk Pak Kadaker atau Ibu Kesehatan, silakan. Untuk Siskohat, sesuatu kesehatan kali tadi Pak, yang jadi concern adalah untuk memaksimalkan mungkin di Panja tadi terkait dengan Siskohat ini. Maksudnya apa? Siskohat lagi apa tadi Pak? Screening, Istiqtoah. Kemampuan. Ya, terutama kesehatan yang di sini juga menjadi perhatian, terutama 19.000 tadi yang menjadi sakit ya yang terdaftar sampai saat ini itu seperti apa nantinya? Ya, dari kesehatan silakan. Terkait dengan istilah kesehatan ya. Ya. Jadi memang sudah dilakukan screening dari awal untuk persiapan pelayanan ya ibadah haji, baik dari jemaahnya sendiri melalui screening bertahap. Jadi dari mulai wawancara medis, kemudian sampai dengan pemeriksaan activity daily living dan juga pemeriksaan mentalnya, kondisi kognitifnya ya sudah dievaluasi seperti itu Pak. Nah untuk yang selanjutnya kita tetap melakukan pelayanan di perifer, di lapangan itu melakukan screening juga berdasarkan dengan data istitoah yang sudah ada. Jadi tetap data istitoah yang sudah dimasukkan itu menjadi dasar bagi kami untuk melakukan evaluasi lanjutan atau follow up, baik dari mulai screening dari resiko tinggi dan pristi, kemudian juga untuk pelayanannya ke masing-masing jemaah dari mulai tingkat kloter hingga ke rumah sakit di Arab Saudi. Satu lagi Pak Ketua untuk Pak Kadaker terkait dengan gelombang kedua nanti, terus kan tadi ada 8.500-an yang di sekitar Masjid Nabawi. Apakah nanti gelombang kedua juga akan yang hotel bintang 5-nya juga ada masih digunakan atau tidak? Iya, masuk juga itu. Ya, insya Allah untuk gelombang kedua sebagaimana gelombang pertama, jamaah tetap akan kita tempatkan di akomodasi di hotel bintang 5 di Madinah, dan kita tetap akan meningkatkan kualitas layanan sebagaimana yang masukan dari ketua tim pengawas dan juga pimpinan Komisi 8 agar layanan jamaah haji gelombang kedua itu sama dengan gelombang pertama, bahkan harus lebih baik lagi dibandingkan dengan gelombang pertama, dan ini kita akan terus meningkatkan komitmen layanan kepada jamaah haji kita. Oke. Cukup? Cukup Ketua. Terima kasih banyak. Terima kasih.